بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tentang sholat Jumat, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, thumma raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, lalu ia pun berangkat ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat pada kesempatan yang pertama, pada rombongan yang pertama, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala yang dia dapatkan sama seperti pahala seseorang yang menyembelih seekor unta, dan seluruh hasil sembelihan tersebut ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man raha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan, dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat di rombongan yang kedua, maka pahalanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan pahalanya sama dengan ia menyembelih seekor sapi, lalu seluruh hasil sembelihan tersebut ia sedekahkan. Wa man raha fis sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk salat Jumat pada rombongan yang ketiga, maka pahalanya seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing, dan seluruh dari hasil sembelihannya tersebut ia sedekahkan. Wa man raha fis sa'atir rabi'ati faka'annama qarraba dajjajatan, dan barang siapa yang berangkat ke masjid untuk salat Jumat pada rombongan yang keempat, maka pahalanya seakan-akan seperti dia mensedekahkan seekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan, dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada rombongan yang kelima, di rombongan yang terakhir, maka pahalanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ia bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, dan apabila imam atau khatib Jumat
itu sudah hadir di masjid dan naik ke atas mimbar, maka para malaikat tersebut pun ya ikut bersama dengan jamaah hadir dalam khutbah Jumat, dan mereka pun kemudian mendengarkan khutbah al-Jum'ah. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini Nabi SAW sampaikan barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Lalu setelah itu kata Nabi, ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dan masuk atau berangkatnya di rombongan yang pertama. Di sini Nabi SAW menggandengkan antara anjuran untuk mandi di hari Jumat dengan anjuran agar bersegera berangkat ke masjid. Artinya mandi pada hari Jumat itu waktu yang paling afdal, waktu terbaiknya adalah ketika seseorang akan berangkat sholat Jumat. Ya, ketika seseorang akan berangkat sholat Jumat, itu adalah waktu terbaik bagi seseorang untuk mandi di hari Jumat. Meskipun telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalaulah misalkan seseorang itu mandi sebelum berangkat kerja, setelah selesai sholat subuh lalu kemudian dia mandi dan niatkan mandinya untuk berangkat sholat Jumat, dan dia baru hadir di masjid katakanlah jam 11, jam 11:15 dan lain sebagainya, maka tetap dia mendapatkan keutamaan mandi di hari Jumat. Karena kata para ulama, seseorang mendapatkan keutamaan mandi di hari Jumat manakala mandinya tersebut dia lakukan mulai dari terbitnya fajar sampai kapan? Sampai sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Adapun kalau seseorang mandi sebelum fajar, sebelum sholat subuh, maka dia tidak mendapatkan keutamaan mandi di hari Jumat. Ya, keutamaan mandi di hari Jumat. Ya, jadi di sini sekali lagi Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita kalau mandi di hari Jumat baiknya, afdalnya mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Karena Nabi SAW di sini menyebutkan barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu kemudian dia bersegera berangkat ke masjid di rombongan yang pertama. Ya, di sini Nabi SAW sebutkan ada 5 rombongan. Rombongan yang pertama pahalanya seperti berkurban dengan unta. Rombongan yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Rombongan ketiga seperti berkurban dengan seekor kambing. Rombongan keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan rombongan yang terakhir seperti bersedekah dengan sebutir telur. Bagaimana cara kita membedakan mana rombongan pertama dan mana yang masuk rombongan 2, 3, 4, dan 5? Kalau misalkan kita konversikan dengan waktu atau jam kita pada saat sekarang ini, para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang yang masuk rombongan pertama itu adalah mereka-mereka yang berangkat sholat Jumatnya ke masjid di saat terbitnya matahari. Jadi waktu rombongan pertama sampai terakhir ini adalah yaitu dimulainya yang pertama terbitnya matahari sampai kapan? Sampai akan dimulainya pelaksanaan sholat Jumat. Ya, kalau bilang pelaksanaan sholat Jumat, maka maksudnya adalah mulai dari khotib naik ke atas mimbar. Itu adalah waktunya. Maka kata para ulama, mereka mengatakan bahwasanya tinggal dikalkulasikan saja. Jadi kalau misalkan saat sekarang ini waktu terbitnya matahari jam berapa? Katakanlah jam 5:30 lebih sedikit waktu terbitnya matahari. Lalu kemudian waktu zuhur ya sekitar jam
setengah 12 lewat sedikit, atau katakanlah kita biar gampang hitungnya, katakanlah jam 6 sampai dengan jam 12. Ya, berarti di situ ada ya spare 6 jam antara jam 6 ke jam 12. Nah, 6 jam inilah yang kemudian dibagi jadi 5. Ya, jadi berapa itu, Pak? 6 bagi 5. Atau 6 jam ini kita ya konversi ke menit. 6 kali 60 360 dibagi 5 berarti 72 menit. Iya, benar ya, 72 menit. Jadi yang masuk rombongan pertama kalau mau dapat pahalanya seperti berkurban dengan seekor unta, maka berangkat ke masjidnya, hadir ke masjidnya mulai dari jam 6 sampai jam 7 lewat 12. Jam 6 sampai 7 lewat 12. Kalau mau dapat rombongan yang kedua, maka mulai dari jam 7.13 sampai jam 8.24 menit. Jam 8.24 menit, rombongan 2. Rombongan yang ketiga berarti mulai dari 8.25 sampai jam 9.36, setengah 10. Ya, itu yang ketiga. Kalau mau masuk rombongan yang keempat dari 9.36 sampai 10.48, jam 11 kurang. Nah, yang paling minimal ya dianggap pahalanya seperti bersedekah dengan seekor telur mulai dari 10.49 sampai jam 12, sampai ya imamnya naik ke atas mimbar. Nah, kalau kita kira-kira, kalau kita selama ini paling mentoknya berarti apa? Bersedekah dengan sebutir telur. Ya, belum ada yang mampu menerapkan ya termasuk bagian dari rombongan yang pertama, ya seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Ya, jadi ini yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala dari sholat Jumatnya, besar dan kecilnya pahala yang mereka dapatkan salah satunya adalah ditentukan ya seberapa cepat dan seberapa ya paginya dia datang untuk menghadiri sholat Jumat. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadisnya, "Faida kharajal imam." Lalu kalau imamnya sudah keluar dari rumah dan masuk ke masjid, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, maka catatan malaikat yang tadi mencatat pahala orang-orang yang hadir dalam sholat Jumat ini ditutup oleh malaikat, dan mereka pun para malaikat bersiap-siap untuk ikut mendengarkan khutbah Jumat. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya sunnahnya khatib atau imam sholat Jumat itu hadirnya kapan? Hadirnya pada saat akan menyampaikan khutbah. Hanya saja kalau sunnah ini kayaknya sulit diterapkan, karena biasanya kalau khatibnya 5 menit 10 menit belum datang udah ketar-ketir DKM-nya, ya ketar-ketir DKM-nya. Jadi sunnahnya seperti itu sebenarnya, sehingga bagi seorang khatib, bagi seorang imam Jumat, ketika masuk masjid dia langsung naik ke atas mimbar dan tidak sholat tahiyatul masjid. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat beliau baru masuk ke masjid manakala beliau akan menyampaikan khutbah Jumat. Ya, begitu masuk masjid beliau langsung naik ke atas mimbar lalu menyampaikan khutbah Jumat. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang pahala orang-orang yang hadir lebih dulu ke masjid dalam pelaksanaan sholat al-Jumu'ah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah,
masuk kepada pembahasan hadis yang ketujuh, yang mana hadis yang ketujuh ini akan berbicara terkait tentang kapan waktu pelaksanaan sholat al-jum'ah. Apakah sholat al-jum'ah itu harus dikerjakan dan dilaksanakan ketika masuk waktu sholat zuhur, atau dibolehkan bagi seseorang untuk memulai sholat Jumatnya sebelum masuk waktu sholat zuhur. Ini akan dibahas dalam hadis yang ke-7. Di hadis yang ke-7, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Salamah ibnul Aqwa. Salamah ini nama laki-laki. Kalau di kita Indonesia, Salamah nama perempuan. Padahal yang benar, yang tepat, orang Arab ketika menamakan anaknya dengan Salamah, maka anaknya tersebut adalah laki-laki. Anak tersebut adalah laki-laki. Dan sahabat ini bernama Salamah ibnul Aqwa. Al-Aqwa di sini adalah kakeknya. Dan Al-Aqwa ini bukan nama sebenarnya, ini adalah nama julukan. Karena kakeknya yang sebenarnya itu bernama Sinan. Hanya saja kakeknya ini lebih populer dan lebih dikenal dengan nama Al-Aqwa. Jadi Al-Aqwa ini bukan ayah dari Salamah. Adapun ayahnya bernama Amr. Jadi Salamah bin Amr ibnul Aqwa. Dan Salamah ini adalah seorang sahabat yang cukup dikenal dengan keberaniannya. Beliau termasuk di antara pasukan infanteri yang pandai dalam memanah dan juga pandai dalam menombak. Bahkan beliau dalam sebuah riwayat disebutkan pernah mengalahkan 40 orang sekaligus. 40 orang tersebut berhasil beliau lumpuhkan, entah dengan anak panahnya atau dengan tombak yang beliau lemparkan. Ini Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Wa kana min ashabis syajarati radhiyallahu anhu. Dan Salamah ini termasuk bagian dari para sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiatur ridwan. Yang mana orang-orang yang ikut membaiat Nabi di dalam baiatur ridwan di bawah pohon ini adalah orang-orang yang diberikan garansi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pasti akan masuk ke dalam surga dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah berikan pujian kepada sahabat-sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad ketika engkau berada di bawah pohon. Dan baiat ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin datang ke Ka'bah, ingin melaksanakan ibadah umrah, tapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Utsman bin Affan agar menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi datang ke Mekah bukan tujuannya untuk berperang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Ingin beribadah. Lalu kemudian tersebarlah sebuah gosip, sebuah berita bahwasanya Utsman dibunuh. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sumpah setia dari para sahabatnya, meminta mereka untuk membaiat setia untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Maka baiat itulah yang disebut dengan baiatul aqabah atau baiatul ridwan. Di mana tempatnya saat sekarang ini tidak diketahui. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menghilangkan jejak pohon tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala memotong pohon tersebut. Jadi sampai sekarang tidak diketahui pasti di mana
tempat pohon tersebut. Ya, di mana tempat pohon tersebut. Ya, subhanallah. Ini adalah ya nikmat dari Allah. Ya, ketika keberadaan pohon itu sudah tidak diketahui lagi. Karena banyak ya sebagian dari kaum muslimin ketika kemudian menapak tilasi ya sirah dan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang sebagian di antara mereka terlalu berlebih-lebihan, ya sampai meyakini tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sebagai tempat-tempat yang istimewa. Ya, sebagian di antara mereka bahkan ya tidak segan-segan ya beribadah di tempat tersebut dengan meyakini tempat tersebut sebagai tempat yang mulia. Bahkan ada di antara mereka yang sampai bertabarruk dengan tempat tersebut, diambil tanahnya, diambil batu-batuannya dan lain sebagainya. Ya, makanya salah satu di antara tempat situs sejarah Nabi SAW yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dan dianggap memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, seperti misalkan Gua Thur. Ya, gua apa? Gua Thur, begitu pula Gua Hira. Itu kalau misalkan nanti dalam satu kesempatan teman-teman sekalian bisa berumrah atau haji, itu Gua Thur itu nggak pernah sepi dari pengunjung, dan rata-rata yang datang ke tempat tersebut adalah orang-orang IPB, orang bilang itu orang-orang India, Pakistan, dan juga orang-orang Bangladesh. Ya, mereka adalah orang-orang yang terlalu gulu, ya entah karena kejahilan mereka atau kemudian karena syubhat yang sampai kepada mereka. Ya, jangankan di Gua Thur, kadang-kadang di Masjid Nabawi pun mereka gulunya luar biasa. Sampai-sampai tembok pintu masjid mereka peluk, mereka cium-ciumi. Ya, padahal nggak ada keutamaannya. Ya, maka ini sekali lagi adalah sahabat yang bernama siapa? Salamah bin Al-Aqwa. Beliau termasuk di antara sahabat yang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Jum'ah." Kami pernah sholat Jumat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun tastadillu bihi. Lalu begitu kami selesai sholat Jumat, kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan kami tidak menemukan ada tembok-tembok rumah yang bisa kami gunakan untuk berteduh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya Salamah bin Aqwa hendak menjelaskan ketika sholat Jumat itu selesai, maka biasanya tembok-tembok itu kalau memang pelaksanaan sholat Jumatnya misalkan di waktu matahari itu sudah tergelincir, ya itu waktu mulainya sholat Jumat, lalu setelah itu ditunaikan khutbah, lalu kemudian sholat Jumat. Harusnya selesainya sholat Jumat kalau memang di waktu yang seperti itu harusnya harusnya akan ada bayang-bayang yang mereka bisa melewati bayang-bayang tersebut. Tapi dia katakan pada saat selesai sholat Jumat, ketika itu tidak ada bayangan tembok-tembok yang kami bisa gunakan untuk berteduh. Artinya apa kata para ulama? Artinya kemungkinan pada saat itu mereka melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur tiba, sebelum matahari tergelincir. Maka hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, diantaranya oleh Imam Ahmad. Dalam madhab Imam Ahmad diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat Jumat meskipun belum memasuki waktu sholat duhur. Ya, meskipun belum memasuki waktu sholat duhur, karena mereka berdalil dengan dengan dalil ini. Ya, meskipun tentunya pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih sahih adalah adalah waktu pelaksanaan sholat Jumat itu sama seperti waktu pelaksanaan sholat duhur. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk sholat Jumat kecuali kalau sudah masuk
masuk waktunya. Makanya para ulama membagi waktu pelaksanaan sholat Jumat ini. Ada waktu yang disepakati, ada waktu yang diperselisihkan. Kalau waktu yang disepakati oleh para ulama adalah waktu sholat zuhur. Ya, artinya waktu pelaksanaan sholat Jumat itu sama seperti waktu pelaksanaan sholat zuhur. Enggak boleh sholat Jumat kecuali kalau matahari sudah tergelincir. Ini disepakati oleh seluruh para ulama. Dan waktu yang diperselisihkan, kapan waktu yang diperselisihkan untuk pelaksanaan sholat Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Ya. Adapun dalam riwayat yang lainnya, disebutkan bahwasanya kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jumat maka beliau melaksanakannya setelah matahari tergelincir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kami sholat Jumat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matahari sudah tergelincir. Tsumma narji'u natatabba'u al-fai. Dan begitu kami selesai dari pelaksanaan sholat Jumat, maka ketika kami pulang, kami berlindung di balik bayang-bayang tembok rumah. Ya, karena kalau selesai sholat Jumat pasti tarik panas. Maka para sahabat itu ketika pulang karena saking panasnya mereka berlindung di balik bayang-bayang tembok rumah agar tidak terkena panasnya matahari. Ya, ala kullin ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Baik waktu yang disepakati maupun waktu yang diperselisihkan untuk pelaksanaan sholat Jumat, ada satu benang merah di antara dua perkara ini, yaitu terkait tentang dianjurkannya, diperintahkannya kita untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Jumat. Ya, diperintahkan bagi kita untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Jumat meskipun dalam keadaan terik panas matahari. Karena kita bahas terkait tentang dua waktu yang dianjurkan untuk mengakhirkan sholat. Salah satunya adalah sholat zuhur ketika panas menyengat, maka sunnahnya, afdolnya adalah diakhirkan sholat zuhurnya, kecuali kalau itu adalah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat maka tidak dianjurkan untuk mengakhirkan pelaksanaannya meskipun di waktu panas yang sangat terik. Dan kalau kita perhatikan di sini, para sahabat begitu selesai sholat Jumat, apa yang mereka lakukan? Mereka segera pulang. Artinya bahwasanya bukan termasuk bagian dari sunnah adalah ketika selesai sholat Jumat berlama-lama berdiam diri di masjid. Ya, begitu selesai pelaksanaannya maka segera pulang, maka segera lanjutkan aktivitas. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini berkenaan tentang pelaksanaan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Ya, makanya nanti ini kadang-kadang jadi masalah, misalkan terutama bagi teman-teman yang biasanya waktu istirahatnya itu udah saklek, sedangkan waktu sholat itu bisa maju mundur. Ya, teman-teman biasanya kalau istirahat itu jam 11:30 misalkan, sedangkan waktu zuhur sekarang semakin maju. Ya, 11:42 sudah ada, sehingga sangat pendek sekali jarak antara istirahat keluar dari kantor untuk menuju ke masjid. Ya, sehingga imbasnya adalah karena pendeknya waktu tersebut, sehingga ketika imam atau khatibnya naik ke atas mimbar akan banyak jamaah yang terlambat datangnya. Ya, sehingga biasanya ada kebijakan tertentu dari perusahaan atau dari DKM masjid tertentu, sehingga mereka memilih untuk menunda sedikit
ya adzan apa? Adzan Jumatnya. Ya, boleh kalau kemudian mengundur sedikit saja, tapi jangan terlalu apa? Terlalu lama. Ya, karena sunnahnya adalah disegerakan pelaksanaan sholat Jumatnya. Mungkin ditunda sekitar ya 5 menit nggak masalah, sambil nunggu ya teman-teman yang baru keluar dari kantor agar mereka apa? Leluasa melaksanakan sholat Jumat, dan juga agar mendapatkan keutamaan apa? Hadir ya hadir dalam sholat Jumat sebelum khatibnya naik ke atas mimbar. Allah Ta'ala bisawab. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, pada pertemuan kita siang hari ini, yaitu hadis yang berkenaan tentang disunnahkannya membaca surah As-Sajdah di rakaat yang pertama dan juga surah Al-Insan di rakaat yang kedua pada saat pelaksanaan sholat subuh di hari Jumat. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumul jum'ah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau salat subuh pada hari Jumat, maka hal yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, yaitu surah As-Sajdah, dan kemudian juga Nabi SAW membaca wa hal ata alal insan atau surah al-insan. Ya, jadi di sini kata Abu Hurairah, ini adalah rutinitas yang dilakukan oleh Nabi. Karena beliau sampaikan dengan lafal kana itu fi'il madhi. Setelah itu digandengkan dengan fi'il mudhari yaqra. Yang kata para ulama ini menunjukkan makna istimrar, sesuatu yang dirutinkan, yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti di setiap Jumat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sholat subuhnya di rakaat yang pertama baca surah As-Sajdah, di rakaat yang kedua baca surah apa? Al-Insan. Nah, ini termasuk bagian dari sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin terutama di negara kita. Ya, jadi sunnahnya seperti itu memang kalau sholat apa? Sholat Jumat. Ya, baca di rakaat yang pertama surah apa? As-Sajdah. Nah, ini perlu untuk dihidupkan sunnah seperti ini. Biar kita juga ngerti kalau baca surah As-Sajdah itu nanti ada sujud apa? Sujud tilawahnya. Ya, nanti ada sujud tilawahnya. Ya, biar kita membiasakan orang-orang awam, membiasakan jamaah kita untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan sujud tilawah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan sujud tilawah. Karena kalau nggak terbiasa, lalu kemudian kita nanti berkunjung ke tempat yang biasa membaca surat tersebut, kita akan apa? Kita akan salah dalam mengambil tindakan pada saat imamnya membaca surat tersebut. Dan ini umum terjadi kalau misalkan sebagian dari kaum muslimin ya, yang baru pertama kali misalkan sholat entah di Nabawi atau di Masjidil Haram pada hari Jumat waktu subuhnya, itu selalu dibaca dua surah ini. Sehingga kalau yang belum tahu atau belum disampaikan kepadanya ilmu terkait tentang sujud tilawah, mereka nggak ngerti terkait tentang pelaksanaannya. Sehingga ketika lewat ayat tilawah harusnya sujud, tapi apa? Tapi ruku. Ya, tapi apa? Tapi ruku. Ya, biar juga untuk menghilangkan kalau kebiasaan di kita di Indonesia itu, biasanya imam sebelum baca ayat yang ada sujud tilawahnya ngumumin dulu kepada siapa? Kepada jamaahnya, nanti saya akan baca surah yang di situ kita akan lewat ayat sajadah dan kita akan sujud tilawah. Tapi kalau menjadi kebiasaan nggak perlu lagi disampaikan. Ya, tapi karena kita saking jarangnya mengamalkan sunnah yang seperti itu, sehingga imamnya harus apa? Harus menyampaikan. Ya, subhanallah. Mungkin pernah saya ceritakan, saya lupa. Ya, di salah satu masjid di hari Jumat pas pelaksanaan hari Jumat, sholatnya pun sholat subuh. Ya, sholatnya pun sholat subuh.
Di rakaat yang pertama, imamnya baca persis surat As-Sajdah ini, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Di awal ketika sebelum sholat, imamnya memang tidak memberikan maklumat, nanti saya akan baca surah yang ada ayat sajadahnya dan kita sujud tilawah, memang nggak disampaikan. Tapi bagi orang yang paham, orang yang ngerti surat ini adalah surah As-Sajdah dan di situ ada ayat sajadahnya, terlebih lagi imamnya ini memotong ayat tersebut pas bertepatan dengan ayat sajadahnya, pas ketika di ayat sajadahnya. Nah, kalau orang yang paham, orang yang ngerti pasti ngiranya apa? Imamnya mau sujud tilawah, ya pasti ngiranya imamnya mau sujud tilawah, ternyata enggak, ternyata imamnya ruku, ya ternyata imamnya ruku. Yang kasihan siapa? Jamaah yang berada di samping, pinggir kiri, pinggir kanan, yang paling belakang, yang enggak melihat ya posisi imamnya. Mereka apa? Langsung turun sujud. Begitu imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, yang sujud kaget. Ternyata apa? Bukan sujud tilawah, tapi malah ruku. Ketika salam lebih bingung lagi mau ngapain. Ya, lebih bingung lagi mau ngapain. Ini nasib sholatnya gimana? Ya, apakah harus ngulangin atau harus nambah satu atau nggak perlu nambah sama sekali? Mana yang harus dilakukan jemaah? Nambah satu rakaat. Kenapa nambah satu rakaat? Karena dia nggak ikut ruku sama siapa? Sama imam. Kalau nggak ikut ruku berarti dia meninggalkan salah satu rukun sholat, sehingga rakaat yang pertama tidak dianggap menjadi satu rakaat. Dia dianggap belum melaksanakan satu rakaat. Maka ini pentingnya jemaah, ya, terutama bagi imam. Ketika membaca ayat sajadah, penting bagi kita untuk apa? Untuk ya tidak memotong ayat di tempat yang di situ ada apa? Sujud tilawahnya. Kecuali kalau sujud tilawahnya di akhir. Kalau di akhir biasanya apa? Langsung ruku. Seperti misalkan wasjud waqtarib, itu kan di akhir. Umumnya kalau imam itu langsung apa? Langsung ruku. Ya, Allah taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, barangkali ada pertanyaan. Baik, tidak ada. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.